Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik berupa kesehatan, kekuatan, dan teristimewa nikmat iman, sehingga kita bisa hadir di masjid kita ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya beri judul khutbah kita, kebinasaan orang-orang yang sombong. Dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala sarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang ada sifat sombong di dalam hatinya meskipun sebesar zarah. Berkata seorang sahabat, bagaimana ya Rasulullah jika seseorang suka memakai pakaian yang indah, pakaian yang baru, dan juga suka memakai sandal dan sepatu yang baru? Kata Rasulullah, innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan suka kepada yang indah. Nabi kemudian menjelaskan, al-istikbaru batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa seseorang tidak bisa masuk surga kalau ada rasa sombong di dalam hatinya. Bagaimana kalau seseorang sombong dengan ucapannya, dengan perkataannya? Bagaimana kalau seseorang sombong dengan tindakannya, perbuatannya? Hadis ini juga menjelaskan bahwa yang disebut dengan sombong bukan karena memakai pakaian yang indah, tetapi sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jangankan masuk surga, penghuni surga saja diusir dari surga karena kesombongannya. Ketika iblis dia diperintahkan malaikat bersama dengan bangsa jin untuk bersujud kepada Adam, manusia ciptaan Allah yang pertama. Semua malaikat bersujud illa iblis aba wastakbar, kecuali iblis yang menolak perintah Tuhan untuk bersujud dan dia menyombongkan diri. Kemudian Tuhan bertanya, ma mana'aka Allah tasjuda is amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk bersujud ketika aku perintahkan kepadamu? Apa kata iblis? Ana khairum minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku ini lebih baik. Aku diciptakan dari api,
dan ada yang Engkau ciptakan dari tanah. Jadi iblis menyombongkan diri karena membanggakan asal kejadiannya. Kalau orang sekarang mungkin menyebutnya nasabnya. Jadi dia membanggakan dirinya, menganggap dirinya lebih baik, membanggakan nasabnya. Oleh sebab itu Allah mengatakan fahrud minhu, keluar dari surga. Jadi diusir dari surga. Bukan saja diusir dari surga. Allah mengatakan fahrud innaka rajim, keluar kamu dikutuk. Wala nati ila yaumil yub'asun, dan kutukanku ini berlaku sampai hari kiamat, hari kebangkitan. Nanti pada hari pembalasan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi iblis diusir dari surga sekaligus dikutuk untuk selama-lamanya sebagai penghuni neraka. Jadi kenapa orang sombong? Lagi Al-Quran menjelaskan innal insana layatgha, surah Al-Alaq, sesungguhnya manusia itu ada yang tagha. Tagha itu sinonim daripada istikbar, daripada sombong. Jadi sesungguhnya di antara manusia ada yang tagha, ada yang sombong. Karena dia melihat dirinya serba berkuasa, serba kaya, serba kuat, serba gagah, cantik. Pokoknya seseorang memang cenderung menyombongkan diri kalau dia memiliki kelebihan. Tapi orang-orang yang beriman tidak demikian misalnya. Orang yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, semakin memiliki sesuatu kelebihan, semakin dia tawaduk seperti padi. Makin tua makin tunduk. Namrud atau Raja Namrud yang pernah berkuasa di Mesopotamia, sekarang disebut di Irak. Bagaimana kesombongannya Namrud, lalu diutus Nabi Ibrahim untuk menghadapinya. Banyak hal-hal yang unik pada Raja Namrud ini. Dia pernah berdebat kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan Rabbi yuhyi wa yumit, Tuhanku bisa menghidupkan dan mematikan. Namrud mengatakan ana yuhyi wa yumit, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan. Tapi yang dia maksud itu adalah melepaskan orang-orang yang sudah dipenjara, itu disebut menghidupkan dan membunuh sebagiannya. Bahkan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbi ya'ti bisyamsi bil masyriqi fa'ti biha bil maghribi, Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur, coba kamu terbitkan dari barat. Namrud terdiam, tidak bisa menjawab. Kemudian setelah Ibrahim menghancurkan patung-patung berhalanya, kecuali satu disisakan yang paling besar. Lalu kemudian Nabi Ibrahim menyangkutkan kampaknya di pundak patung yang besar itu, dan dia sudah persiapkan. Lalu kemudian ketika diketahui bahwa Ibrahim melakukan itu, dipanggillah oleh Raja Namrud, ditanya, engkaukah Ibrahim menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Kata Nabi Ibrahim, tanyalah itu yang besar, barangkali dia yang membunuh, menghancurkan teman-temannya, itu ada kampak di pundak. Marahnya lagi Namrud luar biasa. Maka Raja Namrud mengatakan harriku, bakarlah Ibrahim itu. Maka dipunggulah kayu bakar yang besar, lalu nyalakan api yang tinggi, lalu kemudian dilemparkan Ibrahim ke dalam api itu. Tapi Allah menyelamatkan. Allah Subhanahu wa ta'ala kan ya, Kuni bardan wa salamun ala Ibrahim. Wahai api,
padamlah, dinginlah, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim. Apa selanjutnya nasib daripada Namrud? Unik, dia dibunuh oleh seekor nyamuk. Kisahnya, nyamuk masuk ke dalam hidungnya dan naik ke otaknya. Ketika nyamuk bergerak di dalam otaknya, dia merasa kesakitan. Dan dia memerintahkan pengawalnya untuk memukul kepalanya. Dengan apa? Dengan sepatu. Kenapa? Karena kalau palu-palu, apalagi dengan palu besi, bisa hancur kepalanya. Tapi dengan sepatunya. Kalau menurut kisahnya, bertahun-tahun dipukul kepalanya dengan sepatu. Begitulah Allah menghinakan dia. Bertahun-tahun lalu kemudian meninggal. Bagaimana juga Fir'aun yang menentang Nabi Musa, penguasa yang dolim, luar biasa kesalimannya, sampai istrinya sendiri yang memelihara dan membela Nabi Musa, dia perintahkan kepada penjaganya untuk menyiksa, sampai istrinya Asia ditindis dengan batu besar. Tapi kemudian Allah membangunkan rumah di surga sesuai dengan permohonannya, sehingga menurut riwayat ketika dia disiksa, diperlihatkan surga, justru dia tersenyum, tertawa. Maka semakin sakit hatilah Fir'aun. Akhirnya Fir'aun ditenggelamkan ke Laut Merah ketika Allah membelah Laut Merah melalui tongkat ajaibnya Nabi Musa, yang sebenarnya mujizat, mujizat sebenarnya. Ketika Nabi Musa diperintah memukulkan air laut dan terbelah air laut. Lalu kemudian Nabi Musa bersama dengan pengikutnya menyeberang. Sementara Fir'aun bersama dengan pengikutnya masih di tengah laut. Lalu kembali air laut menenggelamkan semuanya. Yang menurut Al-Quran, Fir'aun bertobat situ, ketika dia mau tenggelam, tapi Allah mengatakan, kenapa baru sekarang kau mau bertobat? Bukankah selama ini kau berbuat kesaliman selama ini? Kenapa baru? Artinya jemaah, ketika datang sakratul maut, seseorang baru bertaubat, tidak diterima lagi taubatnya. Makanya kita diperintahkan untuk bersegera bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun arduhas samawati wal ardh. Bersegera bertaubat. Kamu disediakan surga seluas langit dan bumi. Orang-orang yang sombong pasti binasa. Bagaimana Abu Jahal, musuh terbesar Nabi, sangat menentang Nabi, akhirnya binasa. Demikian juga Abu Lahab, paman Nabi sendiri. Berbeda dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itu yang dia banggakan, dia sombongkan adalah sukunya, suku Quraisy. Ketika teman-temannya semua sudah masuk Islam di Fathul Makkah, dia sendiri tidak masuk. Umar bin Khattab sudah masuk, Abu Sufyan sudah masuk, dia sendiri tidak masuk. Padahal kalau ditanya, apakah wahyu yang diterima Muhammad itu benar? Katakan itu benar, menurut saya benar. Berkali-kali dia mengikuti pengajian Nabi, diam-diam, tidak memperlihatkan diri. Ketika ditanya oleh Abu Sufyan, kenapa kau tidak mau masuk Islam? Bukankah wahyu yang diterima Nabi itu benar? Mengatakan sejak dulu suku saya, suku Quraisy bersaing dengan suku Nabi Bani Hashim. Jadi dia tidak mau meninggalkan sukunya.
membanggakan sukunya. Hadirin, Abu Lahab, ya, paman Nabi sendiri, dia mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Ketika ditanya, Abu Lahab, kenapa kamu sangat membenci Muhammad? Pokoknya dia tidak suka dakwah Nabi, dia menghalang-halangi. Abu Lahab itu artinya sebenarnya bagus, artinya bapak api, bapak cahaya, karena wajahnya selalu memerah bercahaya seperti api membara. Tapi wajahnya yang gagah, yang ganteng, tidak menggambarkan sifat-sifatnya dan masa depannya. Bersama dengan istrinya juga yang bernama Ummu Jamil. Apa artinya Ummu Jamil? Ummu Jamil artinya ibu yang indah, yang cantik. Tapi dia mendukung suaminya untuk menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah menurunkan satu surah yang khusus untuknya. Ya. Surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Celakalah, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar ia celaka. Kenapa dikatakan celaka kedua tangan Abu Lahab? Karena suatu ketika Nabi memanggil semua suku Quraisy, diberi nasihat, ayat mengatakan jagalah diri kalian dari siksa api neraka yang sangat berat nanti. Setelah Nabi memberikan peringatan, semua orang menerima, semua orang kemudian pergi bubar kecuali Abu Lahab. Dia tinggal dan menghadap kepada Nabi, bertanya kepada Nabi, ya, sambil dia bertepuk tangan, kemudian dia mengatakan, celakalah kamu hari ini. Hanya itu yang kau ingin sampaikan, kau panggil saya, kamu panggil kami. Ketika itu Allah menurunkan surat Allah, tabbat yada abi lahabi wa tabbat. Celakalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar ia celaka. Terusnya ayat wa amratuhu hammalatal hatab. Demikian juga istrinya yang selalu membawa kayu bakar. Maksudnya penyebar fitnah, menuduh Nabi sebagai tukang sihir dan orang gila. Akhirnya Abu Lahab meninggal dalam keadaan tragis, diserang penyakit menyerang seluruh tubuhnya, akhirnya membusuk. Keluarganya tidak ada yang mau menyentuh. Menurut riwayat 3 hari 3 malam tidak ada yang menyentuh setelah wafatnya. Akhirnya didorong dengan kayu dari jauh ke kuburannya, ke lubang kuburannya, kemudian dilempari dengan batu sampai tertutup jasadnya. Na'udzubillahi min salik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Qulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.